Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ratnanila Puspitasari. Tapi kali ini kita di mata kuliah permainan tradisional. Hari ini, pertemuan ketiga, kita akan membahas terkait dengan konsep awal terkait dengan main, mainan, bermain, dan permainan. Baik, pertemuan 3. Main, mainan, bermain, dan permainan. Apa yang kira-kira teman-teman ketahui terkait dengan main, mainan, bermain, dan permainan? Apakah semua istilah ini memiliki arti yang sama? Oke, kita bahas satu persatu. Main. Kita bahas main dulu. Apa sih main? Sebelum kita masuk pada mainan, bermain, dan permainan, kita lihat dulu kata dasarnya adalah main. Apa kira-kira main? Ada yang tahu? Baik. Main adalah sesuatu yang menyenangkan hati. Sesuatu yang menyenangkan hati di sini adalah sebuah aktivitas. Jadi dapat kita simpulkan bahwa main adalah sebuah kata kerja yang menggambarkan bahwa seseorang itu sedang melakukan sesuatu. Jadi sedang melakukan sebuah aktivitas. Itu yang dikatakan main. Selanjutnya dari kata main kemudian mendapat akhiran an, akhirnya mempunyai makna yang berbeda. Mainan. Kalau mainan itu berbeda dengan main. Mainan adalah sesuatu yang digunakan untuk main. Jadi adalah alat yang digunakan untuk melakukan aktivitas itu. Jadi sesuatu yang digunakan. Jadi perantaranya seperti itu. Jadi ketika saya mau melakukan main dakon, nah, alat yang saya gunakan atau yang saya gunakan dalam hal main tadi adalah dakon itu mungkin ada kayak batu kerikil-kerikil itu, atau namanya ya yang kecil-kecil itu loh. Kemudian ada tempatnya, lubang-lubangnya itu lah, itu dikatakan mainan. Karena apa? Mainan di sini adalah sesuatu yang digunakan untuk main. Main tadi adalah aktivitas. Baik, selanjutnya di sini pengertian bermain. Ketika main mendapat imbuhan an, tadi menggambarkan sesuatu yang dapat digunakan untuk melakukan aktivitas. Sedangkan di sini ada tambahan lagi bersama, tambahan ber. Jadi bermain. Bermain di sini menurut Piaget adalah kegiatan yang dilakukan berulang-ulang yang menimbulkan kesenangan bagi diri sendiri. Kemudian yang kedua, menurut Parton, bermain adalah sebagai sarana sosialisasi. Diharapkan melalui bermain dapat memberikan kesepakatan anak, bereksplorasi, menemukan, mengekspresikan perasaan, berkreasi, dan belajar secara menyenangkan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa bermain itu sendiri adalah kegiatan yang dilakukan berulang-ulang, yang menimbulkan kesenangan. Nah, jadi hampir sama dengan main. Main tadi adalah sebuah aktivitas sama di sini, tapi kalau bermain itu dilakukannya secara berulang-ulang. Ayo kita bermain kelereng. Ayo kita bermain ini contohnya lompat tali. Nah, itu kan dilakukannya secara berulang-ulang dan menimbulkan sebuah kesenangan bagi kita yang melakukannya. Itu dikatakan bermain. Baik, dari main kemudian mendapat imbuhan per dan akhiran an menjadi permainan. Permainan di sini menurut Sansrok adalah suatu kegiatan yang menyenangkan yang dilaksanakan untuk kepentingan kegiatan itu sendiri. Kemudian yang kedua menurut Erikson dan Freud, permainan adalah bentuk penyesuaian diri manusia yang berguna untuk menolong anak menguasai kecemasan dan konflik. Jadi dapat kita artikan bahwa permainan itu adalah sesuatu yang menyenangkan, sesuatu kegiatan yang menyenangkan yang dapat dilaksanakan untuk kepentingan. Kepentingannya dalam artian, misal kita mau mengajarkan anak dalam hal bersosialisasi, bersosial. Nah, ketika kita mengajarkan anak untuk bersosial, kita menggunakan misal permainan bola. Ketika anak-anak, saya ambil contoh ini, ketika anak-anak awal masuk di kelompok bermain, TK ataupun sebuah kelompok bermain. Nah, di situ akan dilakukan permainan. Permainannya misal permainan bola. Ketika mereka awal bermain bola, mereka akan saling mengenal. Hai, namamu siapa?
kita bermain bola sama-sama yuk. Kita main permainan bola, permainan sepak bola, permainan kasti misalnya. Sesuatu yang menggunakan bola misalnya lah. Di situ kan membuat anak menjadi senang dan akhirnya dia punya kepentingan untuk bersosialisasi. Saya dapat di dalam perkembangan kognitifnya juga dapat, motoriknya juga dapat lah, itu dikatakan sebuah permainan. Selanjutnya kita masuk pada permainan tradisional. Apa sih permainan tradisional itu? Permainan tradisional dari kata permainan dan tradisional. Permainan tadi sudah paham ya, adalah sesuatu yang dimainkan, yang digunakan untuk bermain, sesuatu yang dimainkan yang menimbulkan kesenangan dan mempunyai kepentingan. Sedangkan tradisional adalah berpegang teguh terhadap kebiasaan turun-menurun, sikap, cara berpikir, serta bertindak yang selalu berpegangan teguh pada norma dan adat kebiasaan yang secara turun-temurun. Jadi arti dari permainan tradisional itu sendiri adalah sesuatu hal yang berhubungan dengan bermain, yang sifatnya turun-temurun ataupun warisan nenek moyang. Jadi dapat kita simpulkan bahwa permainan tradisional itu adalah permainan yang diturunkan dari mbah-mbah kita dulu, dari nenek-nenek moyang kita terdahulu. Itu adalah sudah warisan leluhur. Misalnya contoh permainan congkak, permainan gobak sodor, permainan peta umpet, permainan teogling lah. Tapi permainan tradisional ini sendiri pun mempunyai nama yang berbeda-beda tergantung di daerahnya. Jadi permainan tradisional itu tergantung di wilayahnya. Misal kita di wilayah Ponorogo, permainan adat Jawa misalnya. Karena apa? Kita tinggalnya di wilayah Ponorogo Jawa, seperti itu. Jadi permainan yang ditinggalkan dari nenek moyang kita adalah permainan-permainan yang berkaitan dengan yaitu tadi namanya mungkin kejawen, Jawa-Jawa seperti itu, beda dengan yang ada di suku Sunda, Batak. Nah, itu mungkin permainannya sama, akan tetapi nama permainannya itu yang akan berbeda. Karena permainan tradisional tergantung dari nenek moyang kita. Nenek moyang kita dulu menamainya apa, lah seperti itu. Baik, berdasarkan pemaparan saya tadi terkait dengan permainan tradisional, dapat kita simpulkan bahwa permainan tradisional adalah suatu permainan warisan dari nenek moyang yang wajib dan perlu dilestarikan sebagai bagian dari proses perkembangan anak. Jadi zaman dahulu mbah-mbah kita itu sudah mewariskan sebuah permainan-permainan lah dari nenek moyang kita yang terdahulu, itu kita wajib untuk melestarikannya karena itu termasuk pada termasuk pada warisan budaya. Kemudian zaman dahulu nenek-nenek moyang kita sudah melakukan permainan itu untuk perkembangan anak. Jadi permainan tradisional pasti ada kaitannya dengan perkembangan anak. Karena apa? Di dalam proses belajarnya anak itu pasti menggunakan permainan. Mau dia mau mengenalkan huruf, mau apapun itu, mengenal angka atau apapun itu namanya, pasti semua kegiatan dilaksanakan dengan cara bermain. Baik, selanjutnya karakteristik bermain. Tadi sudah saya jelaskan istilah dari main, bermain, mainan, dan permainan. 4 istilah yang sudah saya jelaskan tadi memiliki makna yang berbeda-beda. Selanjutnya kita masuk karakteristik bermain. Oke, saya tanya dulu, kenapa sih kita penting mengetahui karakteristik bermain? Ada yang tahu mungkin teman-teman? Oke, karakteristik bermain perlu kita pelajari karena apa? Setelah kita mengetahui karakteristik bermain, kita nanti akhirnya akan tahu bahwa tahapan perkembangan bermain. Karena semuanya itu berkesinambungan menjadi satu. Setelah teman-teman mengetahui karakteristik bermain, akhirnya masuk di tahapan perkembangan bermain. Karakteristik bermain itu sendiri ialah sebuah permainan itu mempunyai karakteristik itu mempunyai ciri-cirinya seperti apa, karakternya seperti apa lah, seperti itu disesuaikan dengan tahap perkembangan bermain. Tahap perkembangan bermain itu mempunyai tahapan yang berbeda-beda. Tahapan bermain itu dimulai dari disesuaikan menurut siapa, tahapannya usia berapa, itu dikatakan tahapan perkembangan bermain. Baik. Mengapa harus memahami karakteristik bermain? Alasannya karena pertama, agar guru lebih peka
dan tanggap dalam menilai kegiatan bermain sesuai dengan RPPH, sesuai dengan rencana pembelajarannya. Yang kedua, dapat membuat penilaian bermain yang terhadap anak yang valid dan adil. Kemudian yang ketiga, dapat mengukur kompetensi anak secara individual. Jadi kita harus memahami karakteristik bermain. Karakteristik bermain tadi itu apa? Nanti setelah ini saya jelaskan. Jadi teman-teman kira-kira bisa ya kalau ada pertanyaan, kenapa ya kita perlu mempelajari karakteristik bermain sebelum kita masuk di tahapan bermain lah? Karena untuk melihat dulu untuk melihat membuat penilaian, maksudnya membuat penilaian itu yang valid, yang adil, kemudian dapat mengukur potensi anak. Jadi dilihat dulu secara tahapannya tadi, misal di tahapan bermain simbolis, bermain pada tahapan yang sosial, lah itu tergantung dengan individu anak. Individu anak dilihat dari usianya, kematangan perkembangan anak itu sendiri. Karakteristik bermain anak. Di sini langsung saja. Tadi karakteristik bermain anak itu ada 5. Bermain itu adalah sukarela. Kemudian bermain itu adalah pilihan anak. Bermain adalah kegiatan yang menyenangkan. Bermain adalah simbolik. Bermain adalah aktif melakukan kegiatan. Jadi sebuah permainan itu dilaksanakan anak secara sukarela. Dan itu pilihan anak. Dan itu menyenangkan. Dan bermain itu simbolik, aktif melakukan kegiatan. Jadi ketika kita mengajak anak untuk permainan A, B, C, kita tanya dulu, kamu pilih mainan apa? Kamu main mainan apa? Lah, dari situ nanti akhirnya kita membuat plot-plot permainan. Misal, anak ini dia suka pada mainan outdoor. Kemudian si A, si B, si C, dia suka pada mainan indoor. Nah, ketika mereka sudah menentukan pilihan, dia akan melakukannya dengan sukarela. Ya Bu Guru, ye, kita mainan ini ya. Membuat anak menjadi menyenangkan, senang, dan dia akan aktif melakukannya. Coba bayangkan ketika anak-anak itu tidak sesuai dengan pilihannya. Dia akhirnya melakukannya kan tidak sukarela, terpaksa. Dan dia tidak menikmati permainan itu. Akhirnya kegiatan bermainnya tidak menyenangkan. Dan akhirnya anak tidak aktif, akhirnya dia menjadi pasif. Lah itu kenapa kita memahami karakteristik bermain anak. Jadi karakteristik bermain anak itu harus dilihat. Permainannya itu adalah yang dilakukan secara sukarela. Kemudian sesuai dengan pilihan anak. Menyenangkan, simbolik, dan aktif melakukan. Baik, itu karakteristik bermain anak. Baik, itu tadi penjelasan saya mulai dari konsep awal main, mainan, bermain, dan permainan. Kemudian masuk di karakteristik bermain. Karakteristik bermain itu mempengaruhi pada tahapan bermain. Baik, kira-kira itu yang dapat saya sampaikan di pertemuan ketiga. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Sekian dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pertemuan keempat minggu depan. Terima kasih.